Selamat pagi Bapak Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, marilah kita bersama-sama melatih Mazmur hari Minggu Paskah ke-7. Tuhan telah menegakkan tahtanya di surga. Tuhan telah menegakkan tahtanya di surga. Bersama-sama. Tuhan telah menegakkan tahtanya di surga. Sekali lagi. Tuhan telah menegakkan tahtanya di surga. Terima kasih. Kita bangkit berdiri. Kita awali perayaan Ekaristi kita pada pagi hari ini dengan lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 326. 326. Jemaat Allah, marilah kepada Tuhan sujudlah. Dia pencipta semesta serta segala isinya. Suci murni hatinya, yang hidup tidak bercela. Sang Juru Selamat dunia kan mengaruniakan
Dalam perayaan Ekaristi hari ini kita bersyukur dan bergembira bersama dengan Saudari Odilia Titi Lestari yang merayakan ulang tahun ke-24 pada hari ini. Juga kita mengenang dan mendoakan Bapak Riki Gimin yang 7 tahun lalu telah dipanggil dari tengah-tengah kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara terkasih, bersama seluruh gereja hari ini kita merayakan Hari Minggu Paskah yang ke-7, yang juga adalah kesempatan gereja merayakan Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-58. Kita berterima kasih atas karya kerasulan komunikasi sosial. Kita berdoa bagi seluruh aktivitas dan para pelaku karya ini. Sekaligus secara konkret kita dukung lewat derma solidaritas. Dalam perayaan ini kita bersyukur karena dalam komunikasi hatinya kepada Bapa, Yesus memohon supaya para murid menjadi satu seperti persatuannya dengan Bapa. Sebagai orang beriman, kita percaya doa Yesus juga untuk kita. Ia menghendaki kita bersatu dengannya, dengan Bapa dan dengan sesama. Paus Fransiskus dalam pesannya berbicara tentang kecerdasan artifisial dan kebijaksanaan hati menuju komunikasi yang makin manusiawi. Semoga kita semua boleh semakin bijaksana, boleh semakin cerdas dan pintar dalam menggunakan berbagai sarana media komunikasi dewasa ini. Dan terutama kita menggunakannya untuk pengembangan dan pewartaan kabar gembira, karya keselamatan Tuhan dalam dunia ini. Mari saudari dan saudara, di awal perayaan Ekaristi ini kita mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri ini. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau,
Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau menghendaki agar kami selalu hidup rukun dan bersatu padu membangun gereja-Mu. Kami mohon, semoga kami semakin berkembang dalam cinta kasih yang merupakan pengikat persatuan, baik di antara kami maupun di antara kami dengan Dikau. Semoga di hari komunikasi sosial ini, kami disadarkan untuk memiliki hati yang bijaksana dan menciptakan komunikasi yang semakin manusiawi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, tidak lama sesudah Yesus naik ke surga, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul, kira-kira 120 orang banyaknya. Ia berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah digenapi sabda kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia terbilang bilangan kami dan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah jabatannya diambil alih orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada bilangan kami satu orang yang dipilih dari antara mereka yang selalu tinggal bersama kami selama Tuhan Yesus tinggal di tengah-tengah kita, yaitu sejak pembaptisan Yohanes sampai pada hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kita. Bersama kami, dia harus menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus." Lalu mereka mengusulkan 2 orang. Yang satu Yusuf yang disebut Barsabas, dan juga bernama Yustus, dan yang lainnya Matias. Lalu mereka semua berdoa, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu jabatan rasul yang ditinggalkan Yudas yang telah menemui nasib yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi atas kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dengan demikian, Matias ditambahkan pada bilangan ke-11 rasul. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan telah menegakkan
berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya. Agungkanlah Dia, hai pahlawan-pahlawan perkasa. Tuhan telah menegakkan tahtanya di surga. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah begitu mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Beginilah kita ketahui bahwa kita berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita, yakni bahwa Ia telah mengaruniai kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Siapa saja yang mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan siapa saja yang tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia,
supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita merayakan Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-58. Tak dapat dipungkiri bahwa perkembangan alat telekomunikasi itu sangat pesat. Yang mungkin bulan lalu dikatakan canggih, bulan ini ada yang lebih canggih lagi, dan bulan depan mungkin ada yang lebih canggih lagi, dan seterusnya. Saya masih ingat ketika saya bertugas di Kongo, Afrika tahun 2002, alat komunikasi yang biasa kami gunakan yaitu AT. Tapi itu tidak memberikan kepuasan untuk berkomunikasi. Karena apa? Kalau ada listrik baru nyala. Tetapi listrik bisa saja seminggu tidak menyala, tergantung dari pasokan solar atau bahan bakar untuk generator yang datang dari kota kalau kami tinggal di pedalaman. Maka kadangkala untuk mendapatkan sinyal HP kita harus panjat pohon. Dan saya ingat pastor paroki saya waktu itu orang dari Indonesia juga. Untuk berkomunikasi penting ke kota di mana pusat kongregasi kami berada, CICM, harus menelpon dan dia memanjat ke memanjat pohon. Di pohon dengan HP, kata orang HP komek-komek yang ketinggalan zaman, baru dia dapat sinyal, baru dia mulai menelpon. Lalu sudah asik bicara-bicara di atas pohon, ada umat yang datang. Lalu waktu itu saya masih frater, saya bilang, "Pastor, ada umat datang, ada yang butuh minyak suci." Lalu pastornya dia katakan, "Kalau begitu, karena masih ada berita yang saya tunggu penting, maka kamu gantikan saya di sini dulu sambil menangkap sinyal." Padahal saya takut memanjat pohon. Dengan segala daya upaya, keringat sampai gemetar kaki di atas pohon tangkai, baru pegang HP di atas pohon. Tak lama kemudian dia kembali, lalu dia naik pohon, tunggu-tunggu tidak ada berita lagi, tidak ada telepon dari kota lagi. Akhirnya dia turun. Dan beberapa tahun kemudian sinyal HP pun muncul di tempat kami, sehingga setiap hari kita bisa merasakan bagaimana berkomunikasi entah dengan keluarga di Indonesia maupun teman-teman di Indonesia. Tetapi ada satu kekurangan yang membuat kami terlena. Karena saking baiknya sinyal, maka kami menggunakan kesempatan untuk berkomunikasi kemana-mana, dan akhirnya uang saku habis beli pulsa. Dan juga pelayanan kepada umat kadangkala terlambat. Karena dikatakan, "Pastor, ini ada umat yang sakit, butuh minyak suci." "Oh iya, nanti saya sebentar ke situ." Padahal lama karena masih ada telepon ke keluarga di luar negeri atau di Indonesia sendiri. Nah, yang ingin saya katakan bahwa kadangkala alat komunikasi yang canggih, sudah terlalu canggih itu, kadangkala membuat kita melupakan tugas utama dan tanggung jawab kita yang utama. Sehingga hal-hal yang sekunder menjadi bahan yang utama. Padahal tidak penting, karena kita lebih pentingkan bicara lewat HP, WA lewat HP, kemudian relasi langsung dengan sesama yang membutuhkan keajaran kita dilupakan. Alat telekomunikasi memang
sangat artifisial untuk menyampaikan perasaan, keprihatinan kita, pemikiran kita. Namun percaya atau tidak, telepon apapun, secanggih apapun, tak bisa menggantikan perasaan kita kepada Tuhan. Maka tak heran jika Paus Fransiskus di Hari Komunikasi Sosial Sedunia ini mengatakan bahwa secanggih apapun alat telekomunikasi tetap artifisial. Yang paling penting adalah hati yang bijaksana dalam menggunakan alat telekomunikasi. Saudara-saudari yang terkasih, alat-alat komunikasi di dunia ada banyak. Salah satu yang kita tahu adalah ya telepon. Dan alat komunikasi untuk orang-orang yang tidak bisa berbicara ada juga. Dengan alat komunikasi non-verbal, gerakan tubuh, gerakan tangan, atau gerakan dari gestur tubuh kita. Saya masih ingat ketika saya belajar bahasa, ada namanya bahasa daerah, bahasa Cilubah di bagian sebuah wilayah di Kongo. Walaupun tahu berbicara dengan itu, tetapi ada satu bahasa non-verbal yang tak bisa kita katakan berlaku universal. Satu kali ketika saya ke kota, ketika saya sudah jadi pastor, ada umat yang biasa minta menumpang untuk ke kota karena tidak ada sarana transportasi yang memadai. Kadangkala yang mobil yang jalan itu kadangkala cuma 2 yang bisa kita lihat dari pedalaman ke kota, yaitu mobil PBB dan mobil tarekat kami, CICM. Lalu kemudian ada umat yang mau menumpang, tapi mobil penuh dengan barang-barang. Maka karena dari jauh sudah ada umat yang mau menahan begini mobil, lalu akhirnya untuk memberikan kode, kita buat kode begini, artinya sudah penuh. Itu kode kata penuh di wilayah itu. Lalu beberapa tahun kemudian saya dipindahkan ke wilayah lain. Ketika hal yang sama, ada ibu-ibu yang mau menumpang mobil, mau ke kota, lalu dia tahan mobil. Tapi mobil kami penuh selalu dengan barang-barang, karena harus bawa drum solar untuk membawa solar lagi dari kota. Lalu saya buat begini. Langsung ibunya itu dengan memakai bahasa daerahnya, "Kak, pastor." Artinya, aduh pastor. Ternyata setelah saya bertanya, kalau di tempat itu yang begini-begini artinya hubungan laki-laki dan perempuan, making love. Jadi ketika dia tahan mobil, baru saya buat begini, berarti pikirannya, pemahamannya dalam konteks budaya itu, saya mengajak dia untuk making love. Padahal saya tidak berpikiran begitu. Nah, saya ingin mengatakan bahwa bahasa non-verbal pun tidak berlaku universal. Demikian pun bahasa yang kita bisa bahasakan, misalnya bahasa Indonesia tidak berlaku universal. Maka tidak heran kalau dalam bacaan Injil hari ini kita mendengarkan bahasa universal yang dipahami oleh orang, yang dipahami oleh Tuhan sendiri, yaitu doa. Itulah yang dibuat Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Alat komunikasi yang tidak pernah bisa digantikan oleh alat telekomunikasi yang paling canggih pun adalah doa. Dan syarat doa itu yang sudah ditunjukkan oleh Yesus adalah berdoa untuk kesatuan bagi para pengikutnya. Maka penting kita lihat bahwa doa-doa kita seharusnya menjalin kesatuan sesama, menjalin kesatuan umat. Kehadiran kita di tengah umat harusnya menjalin kesatuan. Kata-kata kita, sikap kita seharusnya menjalin kesatuan dan bukan menjadi pemecah belah umat. Dalam bacaan kedua kita mendengarkan satu alat komunikasi yang seturut dengan apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus, hati yang bijaksana, yang dikatakan dari surat Rasul Yohanes, yaitu bahasa kasih. Kalau kasih itu berlaku universal, sebab di daerah manapun di dunia ini, bahwa ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan, maka harus ditolong. Itu bahasa kasih. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, di hari Minggu Komunikasi Sosial Sedunia ini, mari kita semua diajak untuk menggunakan alat-alat komunikasi sosial sesuai dengan kepentingan dan porsinya masing-masing,
dan yang ditekankan oleh Paus Fransiskus yaitu kebijaksanaan menggunakannya demi untuk kesatuan, demi untuk kebersamaan, dan bukan untuk kebencian, bukan untuk dendam, bukan untuk melampiaskan segala kebencian, dan bukan untuk keterpecah belahan. Semoga story kita di WA tidak membuat orang lain tersinggung, tidak membuat pasangan lain pecah belah, melainkan menguatkan iman mereka, menguatkan hati mereka, menguatkan orang yang tidak punya harapan menjadi orang yang mempunyai harapan, dan akhirnya orang mengatakan bahwa itu adalah bahasa kasih. Semoga Tuhan membantu kita untuk sampai ke sana. Amin. Saudari-saudara, mari kita bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan dengan berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Saudari dan saudara, Tuhan Yesus Kristus menghendaki kita semua bersatu dengannya dan Bapa di surga. Maka marilah kita berdoa dengan penuh pengharapan dan kepercayaan bahwa Tuhan akan mempersatukan kita dengannya di dalam kerajaan kasih-Nya. Bagi gereja, ya Bapa, jiwailah senantiasa gerejamu dengan Roh Kudus, agar sanggup menjadi pelita bagi dunia dan penunjuk jalan ke arah keselamatan. Semoga gerejamu semakin adaptif, transformatif, dan produktif dalam mewartakan kasih dan sukacita Injil lewat kesaksian langsung dan melalui media komunikasi sosial. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin negara, semoga Roh Kudus mendampingi para pemimpin negara dalam membasmi segala hambatan yang merintangi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan, khususnya aneka persoalan yang muncul akibat penyalahgunaan teknologi digital dan efek-efek negatif dari penggunaan kecerdasan artifisial secara berlebihan. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang dalam kesesakan hidup, semoga sinar terang Roh Kudus memancar ke dalam hati mereka yang sedang kebingungan, agar semakin nyata bahwa Roh mula penolong orang dalam kesesakan. Secara khusus mereka yang kesepian, terasing, kekeringan dalam relasi, sendirian dan tidak dihargai. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para pekerja dan pewarta di media komunikasi sosial, semoga Tuhan memberi rahmat kesehatan, kebijaksanaan, dan kegembiraan agar mereka terus bersemangat, berkomitmen, dan berani mewartakan kebenaran dan berita sukacita dalam karya sehari-hari. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi karya pastoral komunikasi sosial di keuskupan dan paroki kita, semoga karya-karya pastoral komunikasi semakin didukung dengan tenaga profesional, fasilitas memadai, dan manajemen pastoral yang baik, agar makin mampu mewartakan kasih Tuhan dengan hati yang bijaksana. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita di sini, semoga kami yang hari ini merayakan Hari Komunikasi Sosial
dipenuhi dengan Roh Kudus agar dalam hidup sehari-hari selalu memancarkan rohnya dalam cinta kasih kepada sesama, teristimewa dalam upaya membangun komunikasi yang makin manusiawi. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudari-saudara yang merayakan ulang tahun pada hari ini, teristimewa bagi saudari Odilia Titi Lestari. Ya Bapa, semoga mereka yang merayakan anugerah pertambahan usia senantiasa berlimpah berkat serta rahmat-Mu. Bagi mereka kami mohon Kau menganugerahkan kesehatan jiwa dan raga, semangat, sukacita dan kegembiraan agar hari-hari hidup mereka boleh senantiasa menampakkan semangat cinta kasih, terutama dalam karya-karya kerasulan, dalam karya dan perjuangan hidupnya setiap hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang kita kenangkan dan kita doakan dalam perayaan ini, teristimewa bagi Bapak Riki Gimin. Ya Bapa, terimalah saudari dan saudara kami yang telah meninggal dunia. Semoga mereka berbahagia bersama Engkau di surga. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan boleh senantiasa dikuatkan dalam iman, harapan dan kasih. Marilah kita mohon. Mari kita mempersembahkan intensi dan doa permohonan dalam hati masing-masing. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Agung, doa-doa ini kami panjatkan kepadamu dengan rendah hati, karena kami yakin bahwa Engkau akan mengutus Roh Kudus yang telah dijanjikan oleh Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Lagu persiapan persembahan puji syukur nomor 378. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putramu dan kurban salibnya. Terimalah persembahanku, kesanggupan dan niatku mengikuti kehendak-Mu demi keluhuran-Mu. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putramu dan kurban salibnya. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan cinta kasih, tanda keikutsertaan kami dalam mewujudkan karya keselamatan-Mu. Semoga segala usaha dan karya para pelaku karya komunikasi sosial gereja-Mu dipersembahkan untuk kemuliaan nama-Mu dan kedamaian dunia. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati
kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Tuhan Yesus Raja kemuliaan, pemenang atas dosa dan maut, naik ke surga tertinggi, sementara para malaikat memandang dengan kagum. Dialah pengantara Allah dan manusia, hakim dunia dan Tuhan segala kuasa. Dia naik ke surga bukan untuk menjauh dari kami yang hina, melainkan agar kami anggota-anggotanya percaya dan penuh harapan mengikuti Dia, kepala dan asal kami, menuju ke tempat Dia berada. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang.
Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan Roh Kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hambamu Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes Licuada, Uskup Agung Koadjutor kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling berikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
sebagai lagu komuni. Puji syukur nomor 523. 523. Bernyanyilah dengan senang, haleluya. Sang Kristus bangkit dan menang, haleluya. Nyanyikan haleluya. Dialah sang kehidupan, haleluya. Pahlawan tak terkalahkan, haleluya. Nyanyikan haleluya. Benih yang mati di tanah, haleluya. Berlipat ganda buahnya, haleluya. Nyanyikan haleluya. Bangkitlah Kristus penebus, haleluya. Bangkitlah kita ditebus, haleluya. Nyanyikan haleluya. Terbit cahaya nan terang, haleluya. Lenyaplah malam dan kelam, haleluya. Nyanyikan haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena telah Engkau perkenankan menimba kekuatan hidup dari sakramen Ekaristi ini. Semoga kami juga memperoleh kekuatan untuk mengalahkan kejahatan dengan cinta kasih, hingga akhirnya menikmati kebahagiaan di surga. Semoga cinta kasih-Mu menguasai hati kami, sehingga kami sanggup membangun komunikasi yang makin manusiawi dan memanfaatkan media komunikasi sosial dengan bijaksana, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 11 dan 12 Mei 2024. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja tanggal 4 dan 5 Mei 2024 sebesar Rp17.405.000. Sumbangan pemeliharaan gereja sebesar Rp10.565.000. Kolekte pelantikan fidei sebesar Rp1.455.000. Kolekte misa Jumat pertama sebesar Rp1.000.000. Kolekte misa pembukaan bulan Maria sebesar Rp1.535.000. Kolekte misa Legio Maria Bunda Segala Bangsa sebesar Rp582.000. Kolekte perkawinan sebesar Rp2.363.000. Yang kedua,
kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula Lantai 1. Yang ketiga, pertemuan lansia pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 jam 9 pagi di Aula Lantai 1. Yang keempat, pertemuan bulanan WKRI DPC Kristus Raja Andalas diadakan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 jam 5 sore di ruangan rapat lantai 2. Yang kelima, sehubungan dengan penggalangan dana untuk pembangunan gedung gereja Stasi Awa Matande, Paroki Kondo Dewata, maka umat dan OMK Paroki Kondo Dewata mengadakan basar di depan gereja berupa kopi dan tenunan asli Simbuang. Diharapkan bagi umat untuk berpartisipasi dalam basar tersebut. Atas bantuannya diucapkan limpahan terima kasih. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Di hadapan Pastor Vikaris, saya Pastor Paroki Maria Bundala Kondo Dewata ingin mengucapkan terima kasih yang berlimpah kepada Pastor Paroki dan Pastor Vikaris serta seluruh anggota Depas yang sudah memungkinkan dan mengizinkan kami untuk pencarian atau penggalangan dana untuk pembangunan salah satu gereja di paroki kami, yaitu Gereja Santo Kristoforus Awa Matande. Itu berada di Kecamatan Simbuang, sekitar hampir 12-an kilometer dari pusat paroki. Kalau dari Makassar mungkin sekitar 367 kilometer dari sini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Nah, ada basar kopi di kopi asli Simbuang, katanya enak, saya belum pernah juga coba, tapi katanya enak. Di lantai bawah yang diorganisir oleh OMK dari paroki kami, satu bungkus itu 100.000 kalau saya tidak salah. Kalau misalnya ada yang mau memberikan lebih, sangat dipersilakan, tidak ditolak juga. Ya, itulah mungkin Bapak Ibu sudah melihat tadi keadaan paroki kami. Paroki kami ini baru berdiri 2 tahun lebih. Maria Bundala Kondo Dewata yang menangani 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Mapak dan Kecamatan Simbuang yang berada di Kabupaten Tanah Toraja, tetapi persis berada di perbatasan antara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Biasanya kalau daerah pinggiran itu keadaannya kadangkala tidak diperhatikan, dan inilah yang terjadi dalam konteks zaman sekarang ini. Dari sejak saya kelas 2 SD tahun 1983 saya sudah mendengar wilayah ini, tapi keadaannya masih mirip-mirip ketika saya kelas 2 SD sampai sekarang ini. Baik situasi jalanannya, situasi sarana-sarana kesehatan, pendidikan dan lainnya masih sangat terbelakang. Tadi pagi saya baru dapat WA, kemarin itu ada satu ibu yang akan melahirkan, lalu harusnya dibawa ke Kota Makale, dirujuk dari Simbuang, mungkin mau disesar barangkali, tapi karena longsor mobil tidak bisa lewat, terpaksa harus melahirkan di jalan dan anaknya meninggal. Syukur ibunya selamat. Itulah situasi yang terjadi, maka mungkin ini bisa menjadi perhatian kita bersama karena kita tahu gereja Katolik itu universal, saling membantu. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, terima kasih banyak atas kesempatan ini, terima kasih banyak atas doa dan dukungannya, atas sumbangannya, dan mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan kami. Terima kasih. Terima kasih Pastor Marcel. Bagi Bapak Ibu yang mau informasi lebih lanjut, nomor ada di bawah ini. Nanti langsung saja menghubungi Pastor Marcel sebagai pastor paroki. Mari kita menutup perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semogalah Yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Saudari-saudara, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup puji syukur 638. Hai pujilah segala bangsa, Maria Bunda Penebus. Ada makhluk yang mulia sebagai Bunda yang kudus. Oh ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakmu. Oh ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakmu. Ya hati Bunda yang tersuci, teladan bagi hidupku.